Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ya guys ya, masih ada satu subbab yang belum selesai. Jadi kita selesaiin dulu ya. Ini share screen ya. Udah siap kan semuanya? Oke, ini kita sampai rate of change ya. Nah, ini rate of change ini seingat Miss kemarin kita udah mulai ya. Sedikit. Kenapa nggak mouse nih? Oh ya. Oke. Nah, oke ini sudah mulai. Ini rate of change ini kan bagian dari turunan ya. Nah, cuman turunannya pakai chain rule ya, jangan lupa. Don't forget that we always use chain rule to solve the rate of change. Okay, the chain rule that we use is the ones here ya. dy per dt. Nah, equal to dy per dx times dx per dt. Jadi kalau kemarin kan chain rule-nya ini ya, dt-nya yang di tengah ya. Nah, karena rate of change itu berhubungan dengan waktu, dia selalu dy per dt. Nah, makanya dx-nya yang di tengah ya. Ini ya, tambahan dx di sini, oke. Nah, oke kita udah kerjain work example 1. Nah, kita lanjut ke question 1 aja ya, kita ulang bareng-bareng. Nah, oke kita baca soalnya. A point is moving along the curve y equal to 3x minus 2x cubed in such a way that x coordinate is increasing. Nah, kalian lihat dari soalnya kayak gini ya. Kalau ada yang berubah, misalnya ini x coordinate is increasing. Nah, increasing itu kan berubah ya. So it's changing. So when something is changing, so you just write it in the notation of something per dt, because this is the x coordinate that changing, that increasing, so you will say it as dx per dt. Okay. Nah, kalau y coordinate is decreasing, nah sama ya, yang penting kan changing, jadi bisa increasing, bisa changing. Nah, itu selalu something per dt. Nah, because the one here is x coordinate is increasing, so you will say it as dx per dt. Okay? The x coordinate is increasing at 0.015, so you will say that dx per dt equal to 0.015. Okay? Nah, unit per second. Find the rate of the y coordinate is changing. Nah, ini juga ya. Y coordinate is changing. Something changing, you will make it as something per dt. Because y coordinate is changing, so you will say it as dy per dt. Okay? Nah, find the rate of y coordinate is changing. So, the question asks us to find the dy per dt when x equal to 2. Okay? Stating that y coordinate is increasing or decreasing. Oke, nah kita ditanya juga y coordinate-nya increasing or decreasing. Oke, nah how to solve this ya? Ini kan y-nya udah dikasih juga ya di question-nya ya. Nah, oke, I already told you that we always use the chain rule here ya, the chain rule here. Oke, nah oke, nah because the question is dy per dt, right? So we will write here dy per dt equal to, use the chain rule, okay? Nah, chain rule will always have dy per dt, same to the question ya. Ini masih sama ya. Nah, tengahnya pakai apa? Nah, lihat aja di soalnya. Di soalnya ini kan we already have dx per dt. So, must be dx over here. If we have dx here, so this one is also dx, oke? Okay? Nah, berarti tengah-tengahnya kita selipin dx, oke? Okay? Nah, the first one, we need to find dy per dx. We already have y over here, so we need to differentiate it to dx to find dy per dx. What is the differentiation of 3x minus 2x cubed, guys? 3x turunannya apa? Halo? 3. Ya, 3. Minus 2x pangkat 3 turunannya? 2 kali 3 apa, guys?
6x pangkat 2. Iya, 6x pangkat 2. Oke, nah dy per dx-nya ambil dari turunan y ya. Nah, oke, so 3x minus 6x square. Nah, ini times, nah dx per dt-nya kan udah dikasih ya? Ya nggak? It's already given, so you will just write it ya. 0.015. Nah, gitu ya. Nah, the x also given ya. X-nya equal to 2. Nah, so you will substitute 2 into dx ya. Jadi x-nya diganti aja pakai 2 dari question ini ya. X-nya berapa berarti 3 times 2 minus 6 times 2 square times 0.015. Nah, berapa guys ini? 3 kali 2 berarti 6 dikurang berapa? 24 ya? Berarti 6 dikurang 24 berapa? Minus 18 ya? 18. Iya, kali 0,015. Berapa nih, Man? 0,015 kali ini. Ini kan kali 2, 30. 27 ya? Berapa, guys? Coba dihitung di kalkulator. Berapa, guys? Minus 18 kali 0,0027. Oke, minus. Pakai minus ya? 0, Ya, minus. pakai 0 lagi nih. 0,0027. Oh ya. Nolnya banyak Ya. banget. Masa sih, Man? 0,27. Berapa itu? 0, berapa? 27. 0,27 minus 0,27. Iya, nolnya nggak mungkin sebanyak itu, Man. Oke, 0,27. Oke. Nah, the question also asks us whether y coordinate is increasing or decreasing. Nah, guys, ini dy per dt atau first derivatifnya positif apa negatif ini? Negatif ya. Hasilnya negatif kan? Kalau negatif itu decreasing atau increasing, guys? Ada yang ingat? Kalau first derivatifnya negatif, increasing or decreasing? Nah, belum belajar ya. Apa, Miss? Kalau kalau first derivatifnya negatif, berarti increasing atau decreasing? Negatif. Decreasing ya. Decreasing. Oke. Nah, ini quiet clear ya. Kalau negatif decreasing, kalau positif increasing. Oke. Nah, gitu caranya ya. Nah, itu semoga cukup ngerti ya di sini ya. Bentar, maaf, pompanya nyala. Nah, oke. Lanjut ke question 2. A point with coordinate x, point y, move along the curve. Jadi ini curve-nya dikasih ya. Y-nya ini. In such a way that the rate of increase, nah sama ya, ini the rate of increase atau is increasing itu apa guys? Of x berarti ini apa? 0,01 tadi kita sebut apa? Ayo. Disebut apa nih? Guys. Disebut apa kalau x is moving, x is increasing, decreasing, ataupun dia disebut rate of increase, berarti apa disebutnya? Selalu sesuatu per dt ya, karena ini x berarti ini apa? Dx per dt. Nah, ini penting ya guys ya. Jadi kalian harus tahu ini notasinya bentuknya apa. Nanti kan soalnya dalam bentuk kata-kata kayak gini ya. Nah, find the rate of increase of y at the instant of x equal to 4. Nah, ini rate of increase of y berarti apa guys? Di apa? dy per Halo? dt. Iya, dy per dt ya. Oke. Gitu ya. Pokoknya kalau ada kata-kata increasing, decreasing, atau rate of increase, atau moving gitu selalu sesuatu per dt. Nah, karena ini y berarti dy per dt. Karena yang di sini x berarti dx per dt ya. Oke. Nah, sama ya pakai chain of rule. Dy per dt equal to dy per dx times dx per dt ya. Nah, dy per dx kita cari dulu. Nah, kita punya y di sini ya. Berarti kita bisa cari dy per dx. Nah, y-nya ini diubah dulu jadi apa? Kalau akar jadinya diubah gimana? Apa guys?
1 plus 2x pangkat berapa? Halo? Guys? Ya, Miss. Ya, setengah ya. Man, fokus. Turunin. Gimana turunannya? What? Setengah. Ya. 1 tambah 2x pangkat berapa? minus setengah. Ya, minus setengah kali berapa turunan 2. yang dikurung? 2. Oke, ini coret ya 2-nya ya. Oke. Nah, berarti pangkat minus setengah tuh jadinya 1 per ya. 1 plus 2x di akar, ya kan? Gitu kan? Nah, oke, dy per dx-nya udah dapat. Kita tulis di sini ya. 1 per akar 1 plus 2x. Nah, dx per dt-nya kan udah dikasih kan? Ini ya. Berarti berapa? 0.01. Nah, x-nya berapa, guys? X-nya 4. Masukin 4 ke ini ya, ke x-nya ya. Berarti 1 per akar 1 tambah 2 kali 4. 2 kali 4 berapa, guys? 8 ya. 8. 8 tambah 1 berarti berapa? 9 ya. 9. Akar 9 berapa? 3. Sepertiga. Berarti 1 per 3 kali 0,01. Berapa, guys, jadinya? Berarti 0,0033 ya. Ya enggak? Ya kan? Nah, kalau ditanya increasing atau decreasing karena positif pasti apa? Ini enggak ditanya sih, tapi kalau ditanya ini apa? Kalau karena positif apa? Increasing ya, kalau ditanya aja. Tapi ini enggak ditanya, enggak apa-apa, kita tulis aja. Nah, lanjut ya, atau kalian udah paham belum? No. Hah? No. Udah ya? Mau dikerjain semuanya enggak? Kerjain nggak, guys? Satu soal lagi ya, nanti yang lain kalian buat latihan, karena intinya sama. Nah, bentar. Oke, Ini Miss. Y, ini Y, ya. Nah, terus a point is moving along the curve y equal to itu, ya, in such a way the x coordinate is increasing. Nah, ini apa, guys? X coordinate is increasing at rate of 0.005. Apa tadi kalau x coordinate is increasing berarti apa? Di apa? Dx per dt. Iya, dx per dt, benar. Sama dengan 0,005 ya. Nah, find the rate of change of y coordinate. Berarti apa, guys? Rate of change of y coordinate berarti yang ditanya apa? D apa? dy per apa? dt. Iya, jadi pokoknya kalau ada kata-kata rate of change atau increasing atau apa itu selalu per dt gitu ya. Ingat ya, ini yang ditanya at the point berarti x-nya ambil aja x-nya. X-nya berapa, guys? 2 ya. Oke. Nah, sama kayak yang tadi dy per dt equal to dy per dx times dx per dt ya. Gitu ya. Pakai chain rule ya, tengah-tengahnya itu ada dx-nya ya. Oke. Nah, oke, lanjut ya. Dy per dx berarti kita cari dulu. Dy ini y-nya kita ubah dulu jadi apa, guys? 8 kali x kuadrat minus 2 pangkat berapa? Naik ke atas. Pangkat berapa, guys? Halo? Minus 1. Ya, min 1 ya. Nah, berarti dy per dx-nya apa? Turunin. Minus 1 kali 8 berarti? Minus 8 x kuadrat minus 2 pangkat berapa, guys? Minus 1 kurang 1? Minus 2. Minus 2 kali turunan yang dikurung. X kuadrat minus 2 turunannya? Apa X kuadrat turunannya? 2 apa? 2X ya. Ayo, guys. Ini kita ubah ya jadi minus 8-nya kali 2X berarti jadi minus 16X. Nah, ini pangkat minus 2 jadinya turun ke bawah gini ya. Oke.
X-nya nanti dimasukin ya. Kita tulis dulu minus 16X per X kuadrat minus 2 kuadrat. Dikali di X per dt-nya kan dikasih nih berapa? 0,005. X-nya berapa? X-nya 2 ya. Berarti kita masukin minus 16 kali 2 per 2 kuadrat minus 2 pangkat 2 kali 0,005. Nah, berapa nih guys? Minus 32 dibagi berapa? 4 dikurang 2. 2 kuadrat berapa guys berarti? 4 ya? 32 bagi 4 berapa guys? 32 bagi 4 berapa? Ya, minus 8 kali 0,05 berarti 0,040 gini ya? Ya enggak? Atau 0,04 aja boleh ya. Nah, gitu caranya ya. Nah, yang nomor ini kerjain sendiri ya, sama nih. Misalnya ini dikasih y-nya. Dikasih x coordinate is increasing. Berarti di apa guys? Di x per dt. Nah, ini find the rate of change of y. Berarti dy per dt-nya berapa. Nah, sama ya. Ini juga curve-nya sama dikasih. X coordinate is increasing. X constant rate. Berarti ini dx per dt ya. Find the rate of change of y is changing. Berarti dy per dt-nya berapa. Y-nya dikasih tahu. Nah, nanti ditanya increasing atau increasing. Nah, lihat positif atau negatifnya. Kalau decreasing negatif, kalau increasing kalau positif gitu ya. Oke, ini nanti buat latihan kalian sendiri. Kita langsung aja ke practical application of connected rate of change. Jadi ini yang langsung ke problem yang ini ya, connected to the real life ya. Oke. Nah, langsung aja kita ke soal ini ya. Misalnya ini ya, ada oil is leaking from a pipeline under the sea and a circular patch is formed on the surface of the sea. Oke, jadi ada minyak ya, bocor gitu kan dari bawah laut, terus dia ini muncul di permukaan dan membentuk apa? Circular patch ya, berarti bentuknya lingkaran ya, the surface of the sea. The radius of the patch increases. Nah, berarti kan ini radius ya, ingat radius, ambil aja depannya R. Nah, increases. Nah, berarti apapun yang increases itu selalu per dt, oke? Nah, karena radius is increases berarti ambil aja depannya R, berarti dr per dt, oke? Dr per dt, gitu ya. Karena ada kata-katanya increases ini, makanya dia per dt. Sama kayak yang di atas tadi. Nah, karena tadi kan langsung disebut X atau Y ya. Nah, kalau di sini kan the radius, berarti kita sebut aja dr ya. The radius of the patch increases at the rate of 2 meters per hour. Berarti sama dengan 2 ya. Nah, find the rate at which the area is increasing. Nah, ini ya, area is increasing. Ambil aja depannya ini apa? Area berarti E ya, berarti dE per dt-nya berapa. Nah, when the radius of the patch is R-nya ya, radiusnya itu sama dengan 25 ya. Nah, karena ini kan tadi bentuknya apa guys? Ketika minyaknya itu muncul di surface of the area itu membentuk apa? Circular patch ya, berarti circle kan? Nah, kita lihat karena areanya berarti circle, berarti kita tahu ya rumusnya area of circle. Area of circle apa guys rumusnya? Rumus luas lingkaran apa? Tuh apa guys? Pi. Kok tuh pi? Arsi enggak. Apa luas lingkaran apa guys? Rumus luas lingkaran? PR kuadrat ya. Nah, ini jadi kita nggak dikasih rumusnya, kita nyari sendiri. Cuman dikasih tahu area sama dia membentuknya circular patch, makanya dia circle gitu kan. Nah, makanya kita tahu sendiri kalau rumus E-nya itu adalah PR square ya. Nah, sekarang karena yang ditanya itu dE per dt, berarti kita tulis dE per dt. Nah, selalu kalau rate of change ini kita pakai apa? Pakainya chain rule, berarti pasti dE nanti ya, di tengah-tengah ini ada sesuatu, di sininya pakai dt. Nah, kalian lihat aja yang diketahuinya. Diketahuinya ada dr per dt. Oh, berarti di sini pasti dr. Sama kan?
Nanti dr per dt. Kalau di sininya dr, bawah sini juga dr gitu ya. Oke. Nah, ini dA per dr ini berarti turunan pertamanya berarti kan dA per dr. Nah, turunin ke R-nya ya. Lihat R-nya itu berarti kita lihat ke pangkat R-nya ya, karena per dr ya. Berarti apa guys turunannya? PR square. Halo? Ini masih pada di sini kan? Iya. Yeah, Miss. Oke. Nah, apa? 2pi. dA per ya 2pi. R-nya masih ada pangkat 1 ya. Ya kan? 2 dikurang 1 ya. 2πr. Nah, tulis di sini dA per dr-nya 2πr. Nah, dr per dt-nya dikasih ya sama dengan 2. Nah, R-nya juga dikasih 25. Berarti ditulis aja 2pi kali 25 kali 2. Berapa guys? 2 kali 25 kali 2? 100 ya. Iya. 100 pi gitu. Paham? Paham nggak? Paham. Gitu ya. Jadi harus ini kita tahu rumusnya sendiri karena di sini mintanya area, terus dia bentuknya circle, berarti kita tahu rumusnya area of circle is pi r square. Nah, gitu ya. Nah, ini lanjut kita ke soal, contoh soal lain. Nah, a solid sphere has radius r. Nah, kita tahu ya solid sphere. Sphere itu artinya apa? Bola ya. Oke, ini bola ya. Surface area. Nah, surface areanya adalah E cm. Jadi surface area bola ya. Dan volumenya V cm cube. Nah, the radius is increasing. Sama ya kayak tadi, radius is increasing. Ambil kata huruf depannya R ya. Increasing berarti pakainya per dt ya. dr per dt-nya sama dengan 1 per 5 pi. Oke. Nah, ditanya apa? Rate of increase of surface area. Surface areanya kan E ya, ini ya. Berarti nanti dE per dt ya. Sama ini ditanya yang B, rate of increase of volume. Volumenya kan V, berarti dV per dt ya. Nah, pakai dt paham ya, karena dia increase ya. Makanya pakainya dt. Nah, kita harus tahu dulu, pertama harus tahu rumus apa? Surface area bola, luas permukaan bola ya. Rumusnya apa? Apa guys, ada yang tahu? Surface area of sphere itu rumusnya apa? Coba cari di internet. Pi 4 pi r pangkat 2. Iya, benar. 4 pi r kuadrat. Jadi 4 kali luas lingkaran ya. Luas permukaan bola itu 4 kali luas lingkaran ya, atau 4 pi r kuadrat. Nah, kalau volume bola apa rumusnya? 4 per 3 Iya. akar pi maksudnya R 4 pangkat per 3. 3 pi r pangkat 3 ya. Nah, ini makanya rumusnya nggak dikasih, kita harus tahu sendiri ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang A dulu nih. Yang A itu kan yang ditanya dE per dt ya. Nah, selalu pakai chain of rule ya. Nanti dE per sesuatu kali dt. Nah, cara taunya tengah-tengahnya apa? Lihat yang diketahuinya. Oh, diketahuinya ada dr per dt. Nah, berarti otomatis di sini atasnya pasti dr ya. Kalau di situ dr, bawah sini juga dr. Nah, oke. Nah, sekarang ini kan area rumusnya ini ya. Ini rumusnya A-nya ini ya. Ini rumusnya V ya. Nah, ini kita turunin ya. Karena kita butuh dE per dr. Berarti dE per dr apa guys? Turunin itu 4 pi r pangkat 2 turunannya apa? 4 kali 2 berarti 8 pi r ya. Oke. Nah, masukin di sini ya. Berarti 8 pi r. dr per dt-nya udah dikasih 1 per 5 pi. Oke. Nah, oke, tinggal dicoret nih, pi-nya bisa dicoret. R-nya berapa guys? R-nya di sini dikasih ya. R-nya sama dengan 3 ya, berarti jadinya 8 kali 3 kali 1/5. Berapa guys? 24 per 5 ya. Oke, satu lagi berarti ini yang sekarang dV per dt ya. dV per dt juga sama pakai chain rule, pasti dV, nanti di sini dt, tengah-tengahnya apa? Sama ya kayak yang tadi, karena ini yang diketahui itu pakainya dr per dt, pasti di sininya dr,
Sini juga pakainya dr ya. Nah, sekarang V-nya kita turunin dulu ya. Kita butuh dV per dr. Berarti ini dV per dr turunin ke R-nya, pangkat R-nya kita turunin. 4/3 kali 3 berarti jadinya apa? 4. 4 ya. PR R-nya pangkatnya dikurang 1 jadi tinggal 4 PR kuadrat ya. Oke. 4 PR kuadrat dr per dt-nya sama 1/5 pi ya. Pi-nya kita coret. R-nya berapa yang di sini? R-nya 5 ya. Berarti 4 kali 5 kuadrat kali 1/5. Ini 5-nya Miss coret 1 jadi tinggal 4 kali 5 berapa? 20 ya. Gitu caranya. Oke, jadi ini sama rate of change kayak tadi, cuman bedanya ini kita nyari rumusnya sendiri. Kalau tadi kan Y-nya sudah dikasih ya. Ini kalian nyari rumusnya. Kalau tergantung dia mintanya area, berarti kalian cari rumus areanya. Dia mintanya volume, berarti kalian cari rumus volume. Oke? Nah, ini kita lewatin aja soal yang ini. Nanti kita bahas lagi. Kita ke yang mudah dulu ya. Nah, sekarang ini. Ini banyak nih soalnya lumayan. Question 1. A circle has radius r cm and area a cm square. The radius is increasing. Apa guys? Kalau radius is increasing berarti di apa? Di apa guys? dr per dt. Iya benar. dr per dt sama dengan 0,1. Yang ditanya apa? Rate of increase of A. Berarti apa? dA per dt. Iya, dA per dt-nya berapa? Nah, ini circle Miss, ya. ada decrease gak sih? Boleh, decrease juga sama aja. Kalaupun decrease Oh. juga tetap dA per dt. Pokoknya ketika dia berubah itu per dt ya. Kan increase, decrease sama-sama berubah ya. Nah, oke guys. Area of circle apa rumusnya? E-nya berarti rumusnya apa? Apa tadi area of circle? Apa, Man? PR pangkat PR pangkat 2. Iya, PR pangkat 2. Nah, berarti ini pakai chain rule juga ya, di E per dt ya. Apa guys chain rule-nya? Kan di E per sesuatu. per dr. Iya, kanannya ada dr berarti pasti di sininya dr, sini juga dr per dt ya. Di E per dr ini berarti kita turunin dulu ya. Di E per dr-nya apa nih turunin? 2 PR. Iya, 2 PR. 2 PR kali dr per dt-nya udah dikasih ya, 0,1. R-nya berapa? 4. Berarti 2 pi times 4 times 0,1. Berarti berapa guys? Ini 8 kali 0,8 ya. 0,8 pi. Oke, nulisnya tetap pakai pi aja ya. Pi-nya nggak usah dihitung. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sama sphere ya. Sphere juga ini bola masih. Nah, ini volumenya apa tadi guys? Volume bola? Volume bola apa? 4/3 apa? PR pangkat 3 ya. Nah, ini radius is increasing. Berarti ini apa? Sama ya, dr per dt ya. Yang ditanya rate of increase of volume. Berarti dV per dt-nya berapa ya. Oke, kita hitung lagi. dV per dt equal to dV per dr time dr per dt. Nah, V-nya udah dapat, kita butuh turunannya. dV per dr ya. Apa turunannya guys? 3 kali 4/3 berarti tinggal 4 ya. 4 PR kuadrat. Iya. 4 PR kuadrat kali dr per dt-nya berapa? 1/2 pi ya. Ini coret. 2-nya juga coret. Berarti ini 2. R-nya. Oh, sorry. Ini ya. Volumenya dikasih tahu, tapi kita belum tahu R-nya. Gimana dong guys? Ini kan kita butuhnya R. Tapi dikasihnya volume. Nah, berarti hitung aja ya. Kan rumus volumenya itu kan sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Volumenya sama dengan 36 pi gitu ya. Jadi kita hitung, kita cari R-nya berapa. Nah, ini masukin rumus aja kan tadi. Nah, ini pi-nya coret ya.
P-nya coret, berarti R pangkat 3, ini 36, ini pindah ke sini jadi 3/4, ya kan? Coret 9, berarti R pangkat 3-nya berapa? 27 ya. Berarti R-nya berapa, guys? 3. 3. Iya, gitu ya caranya ya. Jadi kadang nggak langsung dikasih R. Kalau tadi kan langsung dikasih R-nya berapa ya? Dikasihnya volume. Nah, berarti kalian cari volume, cari R-nya dulu. Cari R-nya ya pakai rumus volume, kan udah tahu tadi awal gitu ya. Nah, ini tinggal dimasukin, berarti ini 2 kali 3 kuadrat ya. Berapa tuh, guys? Ini udah dicoret kan ininya, jadinya 18 ya. Oke. Nah, lanjut ya. Sebentar ya, berapa soal lagi ya. Kita kerjain, nanti sisanya kalian buat latihan, kalau ada pertanyaan WA Miss ya. Nah, ini cone. Cone itu kan berarti kerucut ya. Cone has base radius R and fixed height of 30 cm. Tingginya ini ya. Oke, the radius of the base is increasing. Nah, radius berarti apa, guys? dr per dt ya. Find the rate of change of the volume when R equal to 5 ya. Berarti dV ya yang ditanya ya, dV per dt. Nah, oke, dV per dt equal to dV per dr times dr per dt ya. Nah, volume cone, ada yang tahu guys volumenya pengerucut rumusnya apa? Volume cone. Luas lingkaran kan bentuknya kan kerucut kan kayak gini ya. Ya enggak? Ya enggak? Nah, itu rumusnya apa guys? Ada yang tahu? 1/3 kali kayak tabung ya, tapi sepertiganya ya. Berarti jadinya 1/3 luas lingkaran itu kan PR kuadrat kali ini 1/3 sorry. Kali tingginya ya. Jadi 1/3 PR square kali H-nya kan dikasih tahu ya, hanya 30, berarti hanya langsung kita tulis saja 30. PR kuadrat kali 30. Nah, berarti ini coret jadinya berapa? 10 PR square ya. Berarti V-nya itu rumusnya 10 PR square. Nah, yang ditanyakan dV per dr ya. dV per dr berarti turunin berapa, guys? 2 kali 10 berarti 20 PR ya. Nah, masukin ke sini 20 PR. Nah, dr per dt-nya 0.01. Nah, R-nya berapa? R-nya dikasih ya 5, berarti 20 pi kali 5 kali 0,01. Berarti berapa nih? 100 ya. 100 dikali 0,01 berarti 1 ya. Berarti 5 pi doang ya. Oke. Pi ya. Oke. Itu ya, guys. Yang lain perlu dikerjakan nggak? Bisa ya, insya Allah ya. Nah, kadang ada soal yang nah, ini misalnya ini yang nomor 4 ini soalnya beda ya, agak beda ya. Bentar ya. Sedikit lagi ya. A square has a side length of, ini square ya, berarti ada persegi ya, persegi gitu kan, dengan side length-nya X ya. Nah, the area is increasing, jadi areanya yang sudah diketahui jadinya dE per dt-nya diketahui 0.03. Nah, find the rate of increase of X, berarti yang ditanya dx per dt. Nah, tapi kan kita bisa tahu rumus itu kan rumus areanya ya. Ya enggak? Rumus area of square apa, guys? X kuadrat ya. Nah, berarti tetap kita nulisnya bukan dx per dt sama dengan, tapi nulisnya pakai gini ya. dE per dt. Jadi yang di depan tetap dE per dt. Nah, nanti kan jadinya dE per dx times dx per dt. Ini ada 2 cara deh, pakai 2 cara ya. Ini cara pertama, kayak yang di atas, walaupun yang ditanya dx per dt, tapi kita nulisnya tetap dE per dt sama dengan apa gitu ya. Jadi ini yang ditanyain ya. Itu ya, ini yang kita cari. Nah, berarti dE per dt ini langsung masukin aja ya. Ini 0,03 sama dengan dE per dt, dE per dx turunin aja. Berarti 2x ya. 2x kali dx per dt yang kita cari. X-nya belum tahu ya. Kita tahu areanya 25. Nah, area tadi kan rumusnya X kuadrat.
X kuadratnya sama dengan 25. Berarti X-nya berapa, guys? 5 ya, akar 25 ya. Berarti 5. Berarti ini 2 kali 5 sama dengan, sorry ini dx per dt ya, sama dengan 0,03. Nah, berarti dx per dt-nya berapa, guys? 0,03 dibagi 10, berarti 0,003. Gitu ya. Oke, ini dipindahin ke sini ya. Jadinya kan dibagi 10 gitu kan. Gitu ya. Atau pakai cara kedua. Cara kedua gimana, Miss? Nah, cara kedua itu langsung pakainya gini ya. Dx per dt sama dengan, nah, karena di sini kita punya dE per dt, nah ini ya, jadinya dx per something nanti per dt kan. Oh, ada dE-nya di situ, berarti pakainya dE. Di sini juga dE gitu kan. Nah, oke. Nah, dx per dE itu gimana? Nah, karena kita taunya dE per dx ya kan. Nah, berarti dx per dE itu kan kemarin kalau kalian belajar ingat itu dibalik ya. Jadi kalau kan dE per dx-nya kita tahu sama dengan 2x ya kan. Nah, berarti kalau dibalik dx per dE berarti jadinya 1/2x gini ya. Oke? Nah, jadi kita tulis 1/2x kali dE per dt-nya kan udah dikasih ya. 0,003 ya. 0,03 doang, nolnya 1 doang ya. Nah, X-nya tadi kita dapat X-nya 5 ya, berarti 1/2 kali 5 kali 0,03 berarti 0,003. Gitu ya. Jadi paham ya? Boleh langsung pakai dx per dt, jadinya dx per dE times dE per dt gitu kan. Nah, tapi dx per dE-nya kan kita tetap cari dE per dx dulu. Nah, dapat baru kita balik ya. Ini sorry, ini A ya. Oke. Gitu ya. Nah, satu soal lagi dah. Satu soal lagi. A cube has side length of x and volume of. Nah, ini a cube itu kan kubus ya. Kubus, volumenya, rumusnya apa guys? Volume kubus? X pangkat 3 ya. The volume is increasing at the rate 1.5. Berarti dV per dt-nya equal to 1.5. Nah, find the rate of increase of x. Nah, ini kalau mau pakai cara yang kedua ya. Berarti dx per dv gitu kan. Dx per dt, sorry pertanyaannya ya. Dx per dt kan karena rate of increase of ini ya. Nah, berarti langsung aja pakai dx. Oh, ini ada dv-nya di tengah-tengahnya. Oh, berarti pasti di sini dipakai dv. dV per dt. Nah, ini kita udah tahu volumenya. Kita bisa cari dV per dx ya. dV per dx-nya berapa, guys? Berapa? 3x kuadrat. Karena kita butuhnya dx per dV, berarti kita balik ya. Jadinya 1/3x kuadrat gitu ya. Jadi 1/3x kuadrat kali dV per dt-nya diketahui 1,5. X-nya belum tahu. Nah, X-nya kita cari dulu. Kan rumusnya V tadi kan X pangkat 3 sama dengan 8. Berarti X-nya berapa, guys? Berapa? 8 di akar 3? Halo, Mas? 2. Ya, 2. Oke, 2 ya. 1/3 2 kuadrat kali 1,5. 1,5 sama 3 itu kan 2 ya, ya enggak? Berarti 1/8 ya. Gitu ya. Oke, yang lain perlu dikerjain nggak, guys? 2 soal lagi sih. Tanggung ya, 2 soal kita kerjain sekalian ya. Oke. A solid metal cuboid has dimension x by 4x. Jadi ada ini misalnya apa ya, kotak gitu kan. Nah, dimensinya itu ya pokoknya ini x misalnya di sini 4x gitu kan. Jadi nanti volumenya tinggal dikaliin semuanya aja ya. Jadi buat dapat volumenya itu volumenya berarti kita kaliin semua, berarti x kali 4x. Berarti berapa, guys? X kali 4x? 4x pangkat 3 ya. Oke. Nah, the cuboid is heated and the volume increases. Berarti apa ini? Volume increases berarti dV per dt ya. 0,15. Find the rate of increase of x. Berarti dx per dt. dx per dt sama kayak tadi ya, dx per sesuatu. Oh, di sini ada dv per dt. Oh, berarti di sini pasti
dV. Nah, ini V-nya udah tahu 4 pangkat 3, berarti kita nggak bisa langsung dx per dV ya, tapi dV per dx dulu berapa? Turunannya berarti 12x kuadrat ya. Nah, karena yang dibutuhin itu dx per dV, berarti dibalik jadi 1 per 12x kuadrat gitu ya. Jadi 1 per 12x kuadrat, dV per dt-nya udah dikasih 0,15. X-nya 2 ya. Berarti 1 per 12 kali 2 kuadrat kali 0,15. Nah ini hitung sendiri ya. Berapa ya? Ini 41 per 48. 0,15 dibagi 48. Kalian hitung sendiri ya berapanya ya. Oke. Nah, yang terakhir, a closed circular cylinder has radius and surface area. Oke, given that the radius of cylinder is increased, berarti ini ya, karena radius increasing berarti ini dr per dt ya. Find the rate of change of E. Nah, ini ya, at dr of ini. Nah, E itu kan surface areanya, ini udah dikasih nih rumusnya ya. Berarti kita ini dulu yang ditanyakan rate of change of E berarti dE per dt ya. Nah, dE per dt equal to, nah, karena ada dr per dt pasti di sini dE per dr times dr per dt ya. Nah, E-nya udah dikasih tahu berarti kita turunin aja dE per dr berapa guys? Turunin ya. 2 PR kuadrat turunannya berarti 4 PR tambah ini kan berarti kan 400 Pi kali R pangkat minus 1 ya. Turunannya berarti jadinya minus 400 ya. Minus 400 Pi R pangkat minus 2. Berarti ini di bawah ini ya. Oke, R pangkat minus 2 ini langsung tulis ke bawah. Berarti 4 Pi R minus 400 Pi per R kuadrat kali 0,25 ya. Nah, R-nya 10 berarti 4 kali Pi kali 10 minus 400 Pi 10 kuadrat kali 0,25. 10 kuadrat 100 berarti ini 4 ya. Berarti 40 Pi dikurang 4 Pi berarti 36 Pi kali 0,25. Berarti 9 Pi ya. Gitu ya. Nah, itu caranya ya guys ya. Nah, ini udah selesai nih checklist of understanding. Kalau kalian ingat, nah ini ya. Y is increasing ketika first derivative atau dy per dx-nya bigger than 0 atau positif. Y is decreasing when the first derivative is less than 0 atau negatif. Nah, stationary point can be found by dy per dx equal to 0. Nah, oke, dia bisa maksimum itu ketika gimana gradient is positive to the left and negative to the right. Maksudnya apa? Jadi dia naik kemudian turun, kan ini positif, di sini negatif ya kan. Nah, minimum juga pakai dy per dx equal to 0. Nah, negatif to the left, positif to the right, berarti dia turun dulu kemudian naik, pasti dia minimum. Jadi negatif di sini positif ya. Atau bisa juga nih kalau first derivative test ya. Kalau second derivative test berarti kalian pakai dy per dx equal to 0 dulu, nanti dimasukin ke second derivative. Kalau second derivatifnya less than 0 atau negatif, berarti dia maksimum point. Kalau dia bigger than 0 or positive, so it's a minimum point. Nah, gitu ya. Kalau dapatnya kok 0 lagi, berarti kalian harus pakai ke first derivative test. Oke? Nah, ini yang rate of change itu selalu pakainya dy per dt equal to dy per dx times dx per dt. Di sini bisa ganti ya, bisa pakai ini ganti jadi A atau V atau apapun itu ya, ngikutin aja. Dan yang terakhir kalau dx per dy itu bisa ditemukan dengan dibalik tadi ya, yang barusan kita kerjain bareng-bareng. Oke guys, this is for today. Thank you ya. Sorry Safi, I didn't see your chat. You asked me where did you get 0.0? Itu dikasih di soal ya Safi ya, 0.015-nya itu it's given by the question, okay? Okay. Oh, it's You given can given the question, but the question itu kayak word gitu kan, jadinya dibilang x is increases. Nah, x is increases, so you must
write it as dx per dt. Something increases, so something per dt. Okay? Wait, so if there's a question that says like increasing or decreasing, you use equation d what? Wait, what is it again? dx dt, something like that. Pokoknya when everything is moving, for example, x is decreasing or increasing is nggak terlalu penting. Jadi yang penting dia moving, dia changing, gitu ya. Itu pasti sesuatu per dt. If it is x, the change is the x. If the x is the one changing, so it must be dx per dt. Kalau misalnya tadi kan the area is changing, so dA per dt gitu ya. Ngikutin aja yang changing dy itu apa. dt. Yes. Okay. Oke. Thank Itu you. ya. Nah, itu catatannya udah ada di Google Classroom. Jadi tinggal download aja, nanti kalian bisa lihat ya yang barusan soal kita kerjain bareng-bareng. Nanti recordnya ini Miss upload ya, Miss. Kalian bisa biar akses ya. Oke, thank you guys. Makasih yang udah gabung ya. Miss screenshot deh, nanti kasih poin tambahan. Oke. Thank you guys. See you tomorrow. See you nggak tomorrow juga sih. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Miss. Sama-sama.